two, three, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Galuh Lailatul Fitriani. Saya berasal dari Pendidikan Geografi Universitas Negeri Jember. Oh iya, sebelum saya memulai materi, saya ingin bertanya bagaimana kabarnya semua. Saya berharap semua tetap baik-baik saja ya, dan selalu sehat. Terlebih saat ini sedang mengalami pandemi COVID. Jangan lupa menjaga imunitas kalian dan menjaga kesehatan sehingga kita dapat melawan dan menghindari apa itu COVID-19. Oke, untuk kali ini kami atau saya akan membahas mengenai dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Sebelum itu, kalian juga pasti telah memahami tentang dinamika litosfer. Ternyata dinamika litosfer dan atmosfer itu tidak berbeda jauh. Untuk itu, mari kita belajar bersama ya adik-adik. Mengenai gambar yang sudah saya tampilkan tadi, kalian kan sudah bisa melihat apa itu atmosfer dan bagaimana atmosfer itu, apa aja lapisan-lapisannya. Sekarang sebelum kita membahas itu, saya ingin menanyakan, atmosfer itu apa? Pengertiannya itu bagaimana? Ya betul sekali, mungkin pemikiran saya sama dengan pemikiran kalian. Di mana atmosfer itu memiliki bahasa keren. Bahasa kerennya itu dari bahasa Yunani, yaitu bahasa yang pertama atmosfer berasal dari kata atmos dan spaira, yang artinya uap air dan lapisan. Sehingga dalam kata lain, atmosfer itu berarti sebagai selubung gas yang menyelimuti bumi. Selain itu, atmosfer juga memiliki sifat-sifat yang mungkin kalian semua juga memiliki sifat yang sama. Apa iya? Yang pertama, sifat atmosfer itu tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. Lalu memiliki sifat elastik dan dinamis, memiliki massa dan menimbulkan tekanan. Sehingga atmosfer itu menjadi salah satu kayak nama lainnya sebagai pelindung bumi. Ya, kalian juga harus memahami tentang lapisan-lapisan yang ada di atmosfer. Kadang lapisan atmosfer itu ada banyak, kita susah memahaminya. Di sini saya punya cara cepatnya, cara jitunya. Kalian cukup menghafal atau menyebutkan TSMTE. Apa itu Kak? TSMTE? Apa itu Bu? TSMTE? TSMTE itu adalah singkatan dari yang pertama. T pertama yaitu troposfer, S yang kedua stratosfer, lalu ada M yaitu mesosfer, yang ketiga T termosfer, yang keempat E yaitu eksosfer. Dan untuk itu saya ingin menjelaskan mengenai troposfer. Troposfer itu memiliki ketebalan kurang lebih sekitar 11 km, di mana di dalam troposfer ini terjadi penurunan suhu, yaitu semakin tinggi ketinggian yang berada di troposfer ini, maka suhunya akan semakin rendah. Karena di sana terjadi kayak akumulasi gas, dan di sana terjadi beberapa peristiwa atau fenomena seperti iklim dan cuaca. Contohnya hujan, angin, badai, pelangi, dan lain sebagainya. Selanjutnya lapisan kedua yaitu lapisan stratosfer, di mana lapisan stratosfer ini berfungsi sebagai pelindung dari sinar ultraviolet. Kok bisa? Ternyata lapisan stratosfer ini merupakan lapisan ozon dan merupakan lapisan inversi. Yang dimaksud dengan lapisan inversi yaitu semakin tinggi ketinggiannya, maka suhu akan semakin panas, disebabkan oleh tidak adanya lagi unsur oksigen dan unsur karbon dioksida. Hal itulah yang menyebabkan suhu akan semakin panas ketika ketinggian semakin naik. Lalu selanjutnya ada lapisan mesosfer. Ternyata di lapisan mesosfer ini seperti yang sudah saya tampilkan di gambar di sebelah, yaitu memiliki ketinggian yang lebih tinggi daripada lapisan sebelumnya. Nah, di mana semakin tinggi ketinggiannya, suhunya akan semakin rendah. Kenapa seperti itu? Karena di dalam mesosfer ini terjadi sebuah fenomena seperti adanya meteor dan dihancurkan di dalam lapisan tersebut, sehingga suhu yang rendah tadi itu dapat membuat meteor-meteor yang datang akan menjadi pecah dan menjadi butiran-butiran kecil. Lapisan selanjutnya yaitu lapisan termosfer. Siapa sih yang nggak pernah tahu atau yang tahu lapisan termosfer itu berguna untuk apa? Seperti saat kita menelpon, kita menghidupkan jaringan dan lain-lain. Ternyata di lapisan inilah diatur, seperti memantulkan sinyal radio. Di sini juga berfungsi sebagai pemantul sinyal radio, karena di sini juga
juga terjadi proses ionisasi, di mana proses ionisasi itu merupakan perubahan gas menjadi ion. Gas dari radiasi matahari tersebut bisa disebut dengan ionosfer, sehingga lapisan termosfer ini dikatakan sebagai lapisan ionosfer. Dan dalam ketinggian yang semakin tinggi, suhunya akan semakin panas, berbeda dengan lapisan sebelumnya. Lalu selanjutnya akan ada lapisan yang terakhir atau lapisan yang paling tinggi dari lapisan atmosfer, yaitu lapisan eksosfer, di mana di dalam lapisan eksosfer ini sudah memiliki kepadatan partikel yang sangat rendah, sehingga banyak atom yang keluar dari pengaruh gravitasi bumi. Maksudnya seperti apa? Seperti saat kita berada di luar angkasa, kita itu nggak bisa menginjak ke lapisan bawah atau ke permukaan yang kita injak, itu nggak bisa. Jadi di sana kita bisa dikatakan melayang-layang, terbang dan segala macamnya, itu karena sudah tidak ada pengaruh dari gravitasi bumi. Dan di sana banyak sekali ditempatkan atau dibuat menjadi tempat satelit buatan dari manusia, dan juga disitulah yang dikatakan sebagai ruang angkasa. Seperti nanti gambar yang akan saya tampilkan setelah ini mungkin bisa dipahami bersama. Oke adik-adik, maaf sebelumnya, kita sekarang kan sudah memahami tentang lapisan-lapisan atmosfer dan apa saja fungsinya, apa saja karakteristiknya atau ciri-cirinya, apa saja yang terjadi fenomena di antara lapisan. Setelah kita sudah paham dengan berbagai fungsi karakteristik dari lapisan-lapisan atmosfer itu, ternyata kita juga bisa memahami tentang cuaca dan iklim, di mana cuaca itu merupakan suatu keadaan yang terjadi di dalam atmosfer sehari-hari, yang dapat terjadi dan berubah dalam waktu yang relatif singkat di wilayah yang sempit. Contohnya seperti cuaca panas, cuaca cerah, cuaca seperti suhu dingin atau suhu dan lain-lain, ataupun mendung atau lain-lain, itu bisa terjadi juga di dalam atmosfer. Lalu kita juga pasti harus paham, atmosfer ini juga memiliki berbagai kelebihan untuk bumi. Salah satunya kan membahas tentang cuaca ini akan dipelajari oleh berbagai tingkatan, mulai dari kita masih kecil sampai kita dewasa. Bahkan ada juga ilmu yang mempelajari tentang cuaca, yaitu ilmu meteorologi. Lalu ada iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata peristiwa cuaca dalam periode yang relatif lama, mungkin kurang lebih sekitar 30 tahun, dan meliputi daerah yang luas. Berbeda dengan cuaca tadi ya, kalau cuaca kan ruang lingkupnya wilayahnya sempit, sedangkan kalau iklim itu luas. Contohnya yang real bagaimana? Kita membahas cuaca saat kita di rumah, kita terasa lelah, terasa panas, terasa dingin, gerah, segala macam. Tapi saat kita membahas iklim, kita akan membahas sebuah wilayah. Jadi misalnya di Jember ini bulan ini bakalan hujan, atau di daerah mana bakalan hujan, atau lebih tepatnya di Indonesia beriklim apa, di luar negeri sana seperti tetangga sebelah kita itu beriklim seperti apa. Kan iklim itu ada 4, mungkin kita akan mempelajarinya dalam ilmu yang bernama klimatologi, dan semua ini akan kita ulas setelah materi ini sudah habis dibahas. Baik adik-adik semua, terima kasih kalian sudah menyimak penjelasan dari saya. Begitupun kepada semua pendengar karena sudah menyimak saya. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyimpulkan kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan, di mana lapisan atmosfer ini terdiri dari berbagai lapisan, di mana setiap lapisan-lapisan tersebut memiliki fungsi dan peran yang berbeda, sehingga keseluruhan lapisan dapat dikatakan sebagai pelindung bumi. Begitulah kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan pembelajaran kurang bisa dimengerti maupun banyak salah kata ataupun kekeliruan. Saya sekali lagi meminta maaf. Terima kasih untuk seluruh pihak yang telah membantu. Semoga video yang saya share ini bermanfaat. Jangan lupa di-share ya, apalagi di-subscribe dan di-like. Penting banget demi nilai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.